Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 2080123 dari Prodi PGMI B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah, manfaat karya tulis ilmiah, dan fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang yang penulisannya harus sistematis, objektif, dan jujur dengan menggunakan bahasa yang baku serta didukung oleh fakta, peristiwa, dan teori. Adapun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, sistematis. Sistematis, karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu berdasarkan hasil berpikir ilmiah dan metode ilmiah sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas. Yang kedua, logis. Logis, dalam karya tulis ilmiah, menuliskan sebuah karya ilmiah, penulisan pola kalimat harus masuk akal atau mudah dicerna oleh logika. Yang ketiga, objektif. Objektif, mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Yang keempat, netral. Netral, segala sesuatu yang terdapat dalam karya ilmiah, baik itu pernyataan, pengungkapan, atau penulisan harus bersifat netral atau terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. 5. Menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah harus berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan pada emosi atau perasaan semata. Yang keenam, formal, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh, tidak pleonastis. Yang dimaksud dari tidak pleonastis, pemakaian kata yang digunakan tidak berlebih-lebihan dan tidak berbelit-belit. Pun manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Yang keempat, sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyampaikan gagasan penulisan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Yang ketiga, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang keempat, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Adapun fungsi karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai penjelasan, yang kedua, sebagai ramalan, dan yang ketiga, sebagai kontrol. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi karya tulis ilmiah sebagai penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui serta menjelaskan sesuatu yang tidak pasti menjadi sebaiknya. Yang kedua, sebagai ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, sebagai kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.